Salam profit penuh berkah dari FTC Indonesia bersama saya Efek Healer. Kita akan bahas hari ini tentang Euro USD di tanggal 21 Juli ya. Sehubungan dengan ECB atau Euro Central Bank yang akan menaikkan suku bunga nanti malam jam 19.15 waktu Indonesia Barat. Kita jadi harus mapping dulu kira-kira keputusan apa yang kita akan ambil nanti malam. Ya, lanjut sekarang kita mau analisa top to down dari euro. Sekarang kita bisa lihat dari monthly ya. Monthly masih terlihat di sini masih bearish ya. Ketika kita lihat di sini ini level konsolidasi atau kita ngomong rectangle lah ya. Rectangle ini pecah, support yang ada di sini pecah ya. Seharusnya euro akan tetap turun ya, akan tetap turun. Oke, lanjut sekarang kita lihat secara global. Tren masih bearish, seller masih dominan. Seller dominan tuh gimana sih? Cuma di sini kan kelihatan cuman bayarnya cuma satu biru ini, yang lain yang merah. Jadi masih pressure seller masih dominan, belum ada taking profit atau belum ada buyback yang signifikan dari euro. Lanjut sekarang kita masuk ke daily ya. Kita hapus dulu sebentar ya. Dari daily kita bisa lihat dari sini ya, candle close merah atau turun ya, atau turun tapi tidak terlalu signifikan. Jadi bisa dikatakan ini adalah resting moment atau masih istirahat untuk kenaikannya. Kalau kita lihat dari sini based on seller yang ada di sini ya, ini sudah membuat formasi bullish engulf, walaupun tidak hanya satu dua candle, tidak hanya dua candle, tapi ini bercandle-candle, tapi setidaknya seller di sini sudah dikalahkan atau sudah defeat. Sekarang targetnya kalau dia naik mau kemana? Kita bisa lihat dari sini support become resistance yang ada di sini 10362. Terus kita juga bisa pakai Fibonacci ya, Fibonacci dari swing yang paling panjang nih ya, kelihatan dikonfirm di sini 10358. Jadi saya akan tempatkan sell area saya ada di situ. Oke, di sini sell area 1.0362 ya, di daerah situ untuk sell area. Sekarang kita masuk, kalau misalnya saat ini peluangnya bagaimana? Yang pasti kalau dengan ECB nanti malam menaikkan suku bunga, dia akan bisa melesat lebih dari 50 poin ya. Saya rasa dalam waktu yang cepat gitu ya. Kita belum tahu nanti suku bunganya benar-benar naik hanya 0,25 atau bahkan lebih ya. Seperti Amerika kemarin diperkirakan yang bisa naik sampai 100 bps atau basis point ya. Terus kemudian kita lihat di 4 hour ya, 4 hour. Nah, bisa nggak lihat di sini? Misalnya kita lihat ada something yang kelihatan ya. Kalau bahasa kekinian hidden gems gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini left shoulder ya, head ya. Bisa kita buat seperti ini. Kalau di time frame kecil jelas akan lebih kelihatan ya. Jadi sempat ada shoulder, head, and shoulder. Atau kita ngomong kalau secara time frame yang lebih kecil lagi, nah kita bisa lihat cup and handle juga bisa ya. Di sini cupnya, ini handle-nya. Jadi ada peluang dia masih bisa naik ya. Kalau dia naik, dia naiknya kemana? Ya itu pola apa, level-level acuan saya bisa tambahkan di sini, bahkan bisa lebih tinggi ya kalau kita lihat dari sini ya. Nah, bisa lebih tinggi lagi, bisa ke level 78,6 nya bahkan ya. Tapi untuk sini hanya pattern, tapi secara pattern ini secara swing jangka pendek dia masih bisa naik ya. Potensi, sekarang kita ngomong potensi, saya lebih prefer tetap sell area di 1.0358, atau kita bisa juga lihat sell area ketika right shoulder ini dipecahkan, kita bisa sell juga. Kalau overall secara general
tren masih turun, jadi lebih prefer pakai sell. Kalau buy-nya pendek. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Summary-nya adalah yang pertama, adanya pattern ini bisa ngomong head and shoulder inverted atau cup and handle, ya, targetnya bisa naik ke sekian, ya, bisa level 78,6 bahkan ya. Kalau buy, ya, kalau buy lebih prefer, ya boleh di sini, di area sini nih untuk buy boleh nih, atau seperti ini ya. Saya hapus dulu sebentar. Nah, ini ada terminal ya. Kita lihat terminal di sini, atau kita ngomong secara supply demand adalah base ya. Jadi ini buy areanya. Buy areanya ada di sini. Ya. Oke, buy areanya ada di area sini. Terus kemudian targetnya mau kemana? Misalnya targetnya kita ngambil di Fibonacci aja ya. Fibonacci yang tadi. Target kalau kita buy dulu ya. Opsi buy. Kita buy di area ini. Ini berapa nih ya? Sebentar ya. 0168 sampai 0126 ya. Saya tulis di sini. Buy area 0126 sampai 10168. Ini buy area. Oke, jadi targetnya bisa jadi seperti ini. Masuk area buy, terus kemudian kita take di sini aja. Oh, sorry. Oke, turunin dikit ya. Nah, di sini. Ya. 0361. Sekarang kalau sell gimana? Kalau sell, kalau saya lihat dari formasi ini, ya, ini saya kasih warna yang lain ya, merah. Oke, ini kan bullish nih, bullish. Ketika pecah kita bisa opsi sell. Ya. Nah, bisa seperti ini. Saya ambil di sini ya. Oke. Jangan lupa level round number 1.000 itu masih memegang peran penting, atau itu adalah level paritas ya. 1.00 itu loh, 1 euro sama dengan 1 US dollar sama ya, itu level paritas, jadi masih dijaga. Jadi untuk sell, taking profitnya mungkin di daerah, masih jangan kasih deviasi ya, jangan pas di 1 titik atau di bawah 0.99 gitu ya, tapi kita ngambil bisa di 1.0020 gitu bisa. Jadi buy area di sini, sell after break ada di sini. Nah, di sini ya, saya ngomong sell after break atau sell on high bisa di sini. Oke. Ada potensi di level ini bisa drop ya, tapi lebih baik lagi kalau kita tradingnya moderate, kita tunggu ada sinyal pembalikan dulu ya. Oke, mungkin itu dari saya reviewnya. Kita tunggu jam 7.15 nanti ya, jam 19.15 bagaimana keputusan suku bunga dari Euro Central Bank. Be careful, tetap trading dengan plan ya, trading, safe trading maksud saya. Thank you. Salam cuan penuh berkah.